Sahabat Tilip Online, ini menarik sekali nih obrolan sama Pak Wali. Eh, Banyak banget sebenarnya yang pengen saya tanyakan, terutama kan palang pintu ini kan, ya Allah, banyak banget musibah atau Hmm. kecelakaan di palang pintu. Tapi sekarang sudah ada pembangunan. Oh, iya. Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama sebelum palang pintu mungkin saya harus jelasin dulu ya. Kenapa tuh? Apa yang sudah kita perbuat terlebih dahulu. Visi misi kami sudah kita realisasikan dan ini sedang lagi dalam berproses Bang Pram. 2 bulan kami menjabat, kami langsung menaikkan honor RT RW 1 juta 1 juta. per bulan. Lumayan besar Mungkin, nih. nggak mungkin, buktinya mungkin kok. Ya kan? Dan honor RT RW kita ini tertinggi seprovinsi Banten. Wah, luar biasa. Yang lain masih 3 bulan sekali. Gitu ya. Terus kemudian kita juga sudah jalankan ada kenaikan honor guru. Guru honorer. Guru yang honorer dari 450 menjadi 675. Yang di atas 10 tahun kita bedakan menjadi 1 juta rupiah. Terus kemudian guru-guru yang di atas gunung kita bedakan lagi tambahan 500.000 yang berbatasan dengan Kabupaten Serang. Kemudian kepala sekolahnya 1 juta rupiah. Penilik sudah kita naikkan 3 juta per orang. Pengawas 1 juta per orang. Selesai. Sesuai dengan visi misi kami. Guru-guru ngaji, guru madrasah, guru ibtidaiyah, guru sanawiyah, guru aliyah sudah kita realisasikan. Sebenarnya kita tertinggi seprovinsi Banten dan ini adalah tanggung jawab Kemenang. Tapi karena kita peduli bagaimana ilmu dunia kita dapat, tadi kita kasih fasilitas, ilmu akhirat juga harus kita berikan juga. Kita sudah naikkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Sudah kita realisasikan. Sesuai dengan visi misi kami. Dana lingkungan per RW 100 juta. Yang disebut dengan saliran sekarang. Kalau dulu mungkin kan satu kelurahan itu kan cuma dikasih 400-500 juta. Sementara RW-nya banyak. Nah sekarang dengan honor RT 1 juta, RW dikasih 100 juta per tahun, pemekaran di mana-mana sekarang. Pemilihan RT juga ramai sekarang. Iya. Jadi lebih demokratis. Nyalahin pemilik pilkada ini. Ini kan artinya apa? Nah, 100 juta per tahun ini bukan berarti dikasih ke RW. RT, RW berunding mau dibikin apa. Untuk Kemudian, pembangunan di lingkungannya? Di lingkungannya. 100 juta per RW per tahun. Jadi kalau ada kita 300 RW lebih, ya per RW 100 juta. Jadi kalau satu kelurahan katakan ada 11 RW, ya berarti 1,5 miliar, 1,1 miliar budget mereka. Rata-rata dibangun untuk pembangunan jalan atau mendirikan posyandu-posyandu. Terus per masjid dulu kita janji 10 juta per tahun. Menjadi 20 juta per 2 tahun. Karena hibah tidak beda 2 tahun sekali. Terus kemudian pembangunan sekarang taman. Di Sibober kita lagi bangun, di Merak kita bangun, di Purwakarta kita bangun. Taman-taman kita sudah realisasikan. Terus kemudian apalagi janji kampanye kita? TPP ASN kita 25% per tahun naik 5%. Sudah kita realisasikan secara keseluruhan. Jadi ASN kita ini tertinggi, luar biasa. Harusnya sih effort dan kerjanya harus jauh lebih cepat lagi. Ya kan? Nah, terus kemudian beasiswa full sarjana tadi sudah kita realisasikan. Ya kan? Bantuan kesehatan juga sudah kita realisasikan. Jadi semua berproses dan lagi berjalan. Karena waktu kita cuma pendek ya, 3,5 tahun. Maka dengan 3,5 tahun ini karena kita sudah berucap, ya kita harus realisasikan. Faktanya seperti itu. Jangan sampai nanti ucapan kita ini nggak bisa dipegang oleh masyarakat Kota Cilegon. Nah, sehubungan dengan rel kereta api, sebelum kami dilantik saya sudah mendata kurang lebih ada 24 palang pintu kereta api yang tidak pernah terpasang selama Kota Cilegon berdiri. Ya kan, artinya ini kosong nih. Yang lain ada mungkin, tapi konon katanya ini KAI terus kan. Setelah saya membaca undang-undang perkeretaapian, berarti itu tanggung jawab pemerintah daerah. Maka kita pasang tahun 2021, kemarin 4, tahun 2022 ini kita pasang 4. Kita pasang tahun 2021 itu di Seruni, di Gereja, Citangkil, kemudian di Kubang Sepat, Ramanuju. satu lagi di kemarin, satu lagi Kubang Sepat, sama satu lagi di ini Bapeda situ. Sudah kita pasang. Nah tahun ini kita pasang lagi di Merak satu, kemudian di Cikuasa satu, kemudian di Warnasari satu, dan satu lagi di Kubang di Ramanuju tadi. Nah, dan 4 tahun depan kita pasang 4 lagi. Ini kan untuk mengurangi kemungkinan ya, karena sering terjadi laka kendaraan yang tertabrak. Ya, ini kan berarti bicara mengenai tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Iya. Itu masalahnya. Nah,
Kemarin direktur daripada keselamatan KAI aja pada saat palang pintu 4 kereta api itu datang, mereka ke sini ingin bertemu saya dan mengucapkan terima kasih bahwa Kota Cilegon salah satu kota yang peduli terhadap masyarakatnya dengan pemasangan palang pintu kereta api ini. Ah iya benar banget. Dari segi transportasi udah diberikan fasilitas yang luar biasa. Terus air, Pak. Kan warga gunung nih yang biasa setiap musim panas atau musim kemarau sering kesulitan mendapatkan air. Iya. Tapi sekarang ternyata air sudah sampai ke puncak gunung ini. Ya, waktu kemarinnya kami melihat di Cipala itu masalahnya apa sih saya bilang. Setelah saya lihat buang uang banyak, ya miliaran kalau tidak salah, itu hanya ngebor. Udah tahu nggak ada airnya, tapi dibor terus ya masalah. Nggak akan ketemu. Oh tidak salah sih, itu budgetnya cukup besar waktu itu ya, saya kurang paham berapa. Tapi pada saat itu akhirnya kita minta bantuan, ada air tidak mengalir ke Indonesia Power. Ternyata ada, ya kita panggil mereka, kita diskusi sama mereka. Ya kita tinggal potong pipanya. Orang ke sana selesai masalah kan. Termasuk minggu depan kita meresmikan air yang ada di Batu Lawang. Batu Lawang. Nah, termasuk kita sudah minta setiap kelurahan itu minimal 5 lampu yang disebut dengan Cilegon Caang. Apa tuh? Cilegon Caang itu tidak boleh ada tempat-tempat gelap lah. Lurah yang tahu di mana dia harus tahu agar supaya Cilegon itu harus terang benderang. Cilegon Caang. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan PLN dan saya minta CSR-nya PLN. PLN sekarang kalau tidak salah udah membangun 24 ya menuju ke Gerem, kayaknya udah agak terangan sedikit lah di sana sekarang gitu loh. Apalagi Gerem kan daerahnya masih banyak pohon-pohon ya. Nah itu maksud saya gitu loh. Karena kita peduli. Intinya sih cuma satu doang. Kalau kita peduli sama masyarakat kita ya kita harus memberikan apa yang terbaik buat mereka. Intinya cuma itu aja. Ya. Seperti kemarin diributin mengenai jalan gitu kan aneh bagi saya. Kita baru dilantik tahun 2021, anggaran kita 2022. Jalan itu udah 13 tahun seperti BBS tidak apa namanya? Tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki, kenapa kita yang disalahin? Kan lucu, anggaran kita 2022. Ya kan? Aneh. Tapi bagi kita itu masukan. Ya kan kita selalu berpikir positif. Siapapun bahwa dia adalah bagian daripada masyarakat Kota Cilegon yang harus kita dengar pendapatnya. Jadi saya tidak pernah berpikir negatif. Tapi karena kita berprinsip bahwa kalau kita dijelekin orang, ya biarin aja. Kan dosa-dosa kita diambil sama dia. Pahala dia yang ngalir ke kita, kan selesai. Ya kan? Sama pada saat jalan di Kubang Laban, itu kan jalan cuma 2/3, sepertiga lagi nggak dibangun. Itu kalau tidak salah 7 tahun jalan lintas. Kenapa kita juga disalahin? Tapi alhamdulillah, itu masukan positif bagi kita. Maka pada tahun 2020 ini kita perbaiki. Ya kan? Dan sekarang lagi diperbaiki. Nah, gitu. Udah rampung. Udah rampung. Pada saat rampung, ada yang belum jadi malah di jalanin lagi kan gitu ya. Netizen nggak pernah berhenti, Ya, Pak. nggak apa-apa. Bagi kita nih, selalu kita berpikir positif aja. Intinya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Iya. Ya, kita ingatkan Rasul juga selalu begitu kan, mengajarkan kepada kita, ya lakukan saja yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Intinya itu sih, banyak yang kita juga lakukan seperti itu kan. Iya. Satu lagi nih, banyak orang juga yang apa ya, kayaknya ngelihat Pak Wali banyak banget dapat penghargaan gitu. Kalau dijajarin memang banyak banget ini, Pak, mengenai penghargaan. Iya. Bahkan Cilegon menjadi salah satu kota yang berhasil mengelola sampah menjadi tenaga listrik. Ini luar biasa juga nih, Pak. Iya. Dari situ kan kita tuh setiap orang itu kan punya kesempatan, tapi kesempatan ini selalu lewat karena kita nggak siap, ya kan? Nah, enak sih dibandingkan saya di Toyota dulu. Kalau kita ada kontes baru dapat penghargaan. Tapi kalau di pemerintahan ini apapun yang kita lakukan ada kaitannya dengan penghargaan secara nasional. Ya, bahkan kami kemarin diundang 10 wali kota doang di istana, itu kan suatu kebanggaan juga bagi kami gitu ya. Kemudian dengan mau pelayanan publik nanti coba lihat udah jadi, mungkin sekarang tanggal 21 kita akan resmikan. Jadi karena Cilegon ini kan kaya, duitnya banyak. Gitu ya. Nah, penghargaan-penghargaan ini tentunya tidak lepas daripada apa yang sudah dilakukan oleh tim-tim kita. Maka saya selalu mengatakan kepada diri saya, kalau saya berhasil,
sebetulnya bukan saya yang berhasil, tapi tim saya yang berhasil. Tapi kalau saya gagal, berarti saya yang gagal, bukan tim saya yang gagal. Seorang pemimpin harus bisa menyalahkan dirinya dia sendiri, tidak hanya bisa menyalahkan anak buahnya. Karena dalam ilmu manajemen disebutkan how to managing yourself, baru how to managing your people. Bagaimana lu ngatur diri lu dulu, baru lu bisa ngatur orang lain sebagai contoh yang baik. Nah, pada saat kemarin sebetulnya, dari awal saya menjabat, saya sudah katakan sama Pak Sekda, saya tidak mau membeli tanah untuk sampah. Harus ada teknologi canggih di sampah. Gitu ya. Nah, karena selama ini, mohon maaf, beli tanah, diuruk, pakai sampah, beli lagi. Jadi cuma nimbun sampah lagi. Kita nggak mau itu. Ya kan? Kita harus ada penyembuhan metode. Sekarang kan zaman modern. Maka pada saat itu kami memanggil PLTU di bulan April tahun 2021 kemarin. Ada titik temu, Agustus kita MOU, November kita bikin pabrik kecil dengan kapasitas 1,6 ton per hari. Desember sudah ada produknya. Nah, yang di produk Cilegon ini baru pertama kali di Indonesia. Bentuknya adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Nah kan, karena sampah kita sudah memenuhi persyaratan dari hasil labnya PLTU dengan kapasitas atau kalorinya 3.500 sampai dengan 4.500, maka alhamdulillahirrahmanirrahim kami kemarin diundang tanggal 30 Juni di Bali, semua difasilitasi oleh PLTU. Ya, dan alhamdulillah satu-satunya kota Cilegon yang MOU dengan PLN. Yang lain ada beberapa kota yang baru MOU dengan PLTU. Berarti kan kita satu step di atas mereka. Nah, langsung ke PLN-nya ini, Pak. Nah, langsung masuk PLN-nya. Dan alhamdulillah PLN hanya meminta beberapa lahan kita dan dia akan bangunkan pabrik sampahnya. Ya berkisar di angka 10 miliar lah ya. Itulah. Dan alhamdulillah pabrik sampah itu udah jadi. Ya kan? Udah mulai produksi berarti sekarang? Sudah. Sekarang 30 ton per hari. Nah, pada tanggal 1 November, saya terkaget-kaget itu Mang Pram. Karena saya diundang lagi-lagi ke Bali 1 November. Semua fasilitas dibiayai oleh mereka. Bukan dari APBD maksud saya gitu. Ya. Dari PLN ya? Ya, dari PLTU lah mungkin seperti itu. Ya, pokoknya saya nggak tahu lah ya. Dari yang ngundang? Ya, yang ngundang lah ya. Tentunya kan seperti itu ya. Ya, karena ini kan juga ada kepentingan kita kerjasama kan gitu ya. Ya, karena anggaran kita juga akan terbatas dan yang lainnya. Menarik bagi saya. Pada saat itu PLN memang spesial di acara itu mengundang 300 industri besar se-Indonesia dari 10 negara kurang lebih. Ya, pada saat mau pembukaannya aja MC menyebutkan nama Wali Kota Cilegon dan nama saya disebut. Wah, luar biasa nih. Go internasional udah. Dan pada saat Direktur PLN Pak Darmawan Prasojo sambutannya selalu menyebutkan nama my dear friend Helty Agustian. Luar biasa. Dan saya duduknya itu di table nomor 1. Di sebelah sana saya, kanan saya adalah staf kepresidenan, sebelah kiri saya adalah direktur PLN secara langsung, sebelah kiri saya adalah gubernur Bali pada saat itu dan beberapa direksi PLN. Saya sangat sedih tapi bangga, senang gitu. Kenapa? Ya bayangin, saya dipanggil sendiri di atas panggung dalam rangka penandatanganan prasasti, dan dari 514 kabupaten kota se-Indonesia yang diundang hanya saya doang sendiri, nggak ada orang lain lagi yang diundang, nggak ada bupati lain, nggak ada wali kota lain, hanya wali kota Cilegon yang diundang oleh PLN. Makanya saya sangat apresiasi dan saya terima kasih sama PLN. Dan pada saat peresmian kemarin pun Direktur Utama mengatakan, Pak Darmawan sampaikan, Pak Heldy, saya yang harus meresmikan secara langsung. Mereka sudah resmikan. Dan setelah peresmian itu, kita juga kemarin ikut kontes sebetulnya. Karena PUPR ingin memberikan bantuan kepada kabupaten kota ya melalui Bank Dunia. Lebih luas lagi nih obrolannya. Setelah proses itu, ya kan artinya apa? Bangunan sampah kita sekarang ini, menurut PLN, ini adalah pabrik sampah terbesar dan pertama kali di Indonesia. Dan itu ada di Cilegon. Dan itu satu-satunya baru di Cilegon. Ya kan? Kemudian Bank Dunia kemarin dari 40 kabupaten kota yang diundang, 37 yang hadir berkompetisi, disaring jadi 14 dan yang lulus cuma ada 6. Termasuk Cilegon di dalamnya. Maka Bank Dunia
memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Cilegon sebesar 100 miliar Wih, luar biasa nih. melalui PUPR. Dan ini tidak dalam bentuk loan yang harus kita angsur setiap bulan. Ini sudah ditanggung oleh PUPR. Maka oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Karena kita selagi menyiapkan lahan matang, kurang lebih 1 hektar, nanti kita akan bikin pabrik sampah lagi, yang lebih besar lagi, dengan kapasitas 200 ton per hari. Jadi kemungkinan kita baru mulai tahun 2023 di bulan Agustus. Ya, 2024 Agustus sudah jadi. Jadi persoalan sampah tidak hanya selesai di Kota Cilegon, tapi di wilayah sekitarnya pun bisa diproduksi nanti. Ya, jadi kemungkinan besar 2024-2025 kita kekurangan sampah. Kemungkinan. Kan kemarin juga Serang tuh udah buang ke kita kan gitu ya. Kita hitung-hitung ya ada pemasukan 6 miliar setahun. Kan lumayan dari 6 Serang. miliar Ya, ternyata. kurang lebih ya. Diprediksi itu 500 juta per bulan dari Kabupaten Serang. Jadi ya lumayan buat nama-nama adik kita kan gitu. Iya. Dan dia bisa jadi nanti kalau mamanya Tangerang juga masih kekurangan ya nggak apa-apalah kan gitu ya. Karena kita memang bisa jadi kekurangan sampah. Tangerang kan pernah ditolak di Serang, berarti bisa lari ke Cilegon. Ya sekarang kan baca peluang aja sih sebetulnya. Saya senang tertantang membuat sesuatu yang nggak ada menjadi ada, yang nothing to something gitu loh. Saya udah terbiasa itu kerja saya gitu loh. Dan saya nggak mau biasa-biasa aja, saya harus luar biasa. Karena waktu kita cuma mepet begini ya kita harus menggunakan seluruh akal pikiran kita karena kita dipercaya oleh orang Cilegon. Saya lahir di Cilegon, hari-hari saya dari Cilegon, ya saya harus memberikan yang terbaik buat orang Cilegon. Benar banget Pak, sepakat deh. Kita harus sama-sama membangun Cilegon ini biar lebih baik gitu. Ya karena Cilegon bukan punya aku, bukan punya kamu, tapi punya kita semuanya. Nah itu, Intinya itu. kota industri harusnya menjadi kota metropolitan sesungguhnya. Nah ini akan terrealisasi sepertinya. Insya Allah, Allah ridho Waduh. semuanya. Kita lagi bikin rancangan rumah sakit dengan 5 lantai juga, mohon doanya. Diperkirakan 2024 sudah jadi. Itu di RSUD Cilegon Pak? Pada sudah Cilegon. Kita bikin 5 lantai. Nah, kita pengen pelayanan kita bagus, kamar-kamarnya bagus, semuanya bagus, karena itu kan blood juga ya. Kita tidak bangun yang macam-macam lah, kita bangun yang bagaimana ini manfaat buat masyarakat aja. Itu dulu. Sahabat Philip Online, ini menarik ya. Tadi banyak banget ternyata pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Wali. Banyak banget penghargaan, banyak banget. Terakhir ini Pak Wali, karena waktu juga nih, statement closing, apa yang bisa disampaikan ke sahabat Philip Online? Ya, yang pertama, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang telah mempercayai kami memimpin Kota Cilegon. Ini kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan. Ya, kemudian yang kedua, kami baru 1 tahun 9 bulan. Saya ini bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Tanpa bantuan seluruh masyarakat Kota Cilegon. Ya, nah kami ingin punya satu persepsi bahwa bagaimana hidup ini bisa bermanfaat. Bagaimana pangkatan jabatan saya bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Cilegon. Saya bukan orang yang neko-neko, ya saya bukan orang yang basa-basi, saya bicara apa adanya dan saya selalu ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, pada prinsipnya kami mengetahui bahwa setiap manusia punya kekurangan, tentunya saya juga masih banyak kekurangan. Ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya, kebenaran itu milik Allah. Oleh karena itu saya di kesempatan yang baik ini memohon pada seluruh masyarakat Kota Cilegon, doakan pemerintah Kota Cilegon. Amin. Karena dalam beberapa hadis disebutkan doa usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Doa ruhul ibadah. Doa itu adalah ruh daripada ibadah. Doa muqul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada otak atau intisari daripada ibadah itu adalah doa. Dan mungkin dengan doa-doa orang masyarakat Kota Cilegon, dengan doa-doa yang baik tentunya, bagaimana kita Kota Cilegon mindsetnya sekarang adalah kota yang berprestasi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan mudah-mudahan doa-doa itu mengabulkan bahwa para pejabat-pejabat Cilegon tidak ada lagi yang korupsi-korupsi lagi. Amin. Nah, dan doa-doa itu mudah-mudahan para pejabat kita adil. Para pejabat-pejabat kita itu adalah orang-orang yang memang semuanya adalah untuk kepentingan akhirat semuanya. Ya, doakanlah minimal 1 menit setelah sholat. Ya kan? Dengan doa-doa seluruh masyarakat Kota Cilegon, saya meyakini bahwa
baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bisa terwujud di kota Cilegon. Dan saya mohon maaf kalau masih ada kesalahan, kekurangan. Banyak orang yang bisa bersandiwara, saya tidak bisa bersandiwara. Saya apa adanya. Ya, banyak orang yang berkata ini, berkata itu. Ya, apapun yang saya lakukan pasti di mata orang yang nggak suka pasti akan jelek terus. Tapi saya tetap akan lakukan yang terbaik, yang menurut saya baik. Tetap saya lakukan. Ya kan, karena buat apa saya memikirkan hal yang itu? Yang saya pikirkan adalah bagaimana kemanfaatan pangkat dan jabatan saya untuk masyarakat Kota Cilegon, itu yang memang betul-betul ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Cilegon. Oleh karena itu sekali lagi, di kata-kata saya yang terakhir, doakan kami, doakan saya, doakan pemerintah Kota Cilegon, agar supaya apa yang menjadi visi misi kami dapat realisasi dengan baik. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Wali sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol, ini luar biasa kesempatan bagi Wilip ini. Sukses selalu, sehat selalu. Masih ada aktivitas lagi nih. Masih ada itu. Masih ada. Baik, sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.